Kemudian fadilah yang kedua, apa yang ada dalam surat Anbiya? Di antara yang paling banyak disinggung oleh para ulama ahlu tafsir, yaitu tentang Allah memberikan kabar tentang uniknya doa para nabi yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Anbiya itu ada 3 doa. Ada 3 doa yang Allah cantumkan kembali, yang dilafazkan oleh pilihan hamba-hamba pilihannya. Yang pertama yaitu doa Nabi Ayyub, doa Nabi Yunus, dan doa Nabi Zakaria. Orang yang berdoa dengan cara berdoa Nabi ini, maka insya Allah dikabulkan doanya sebagaimana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran itu sebenarnya mengajarkan segala-gala. Cuma kadang-kadang orang lupa bertadabbur tentang isi daripada Al-Quran. Baik, jadi fadilah yang kedua ini Allah bongkar rahasia bagaimana cara Nabi berdoa. Yang pertama, doa Nabi Ayyub alaihi salam. Allah cantumkan dalam surah Al-Anbiya 83 dan 84. Apa yang Allah ceritakan tentang Ayyub? Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad durru. Jadi Allah ingin gambarkan pertama bahwa ketika Ayyub berdoa kepada Allah, apa yang dia katakan? Anni massaniyad durru. Ya Allah, aku telah disentuh, ditimpa oleh sebuah mudarat atau sebuah penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah yang maha penyayang di atas yang penyayang. Jadi bahasa Nabi Ayyub ini, lihatlah bagaimana cara Nabi Ayyub berdoa kepada Allah. Saking beradabnya Nabi Ayyub kepada Allah, Nabi Ayyub tidak mengatakan bahwa ya Allah, engkau telah menimpakan penyakit kepada aku. Tidak disebutkan itu. Padahal dia tahu tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Saking beradabnya Nabi Ayyub, dia mengatakan anni massaniyad durru. Ya Allah, aku telah ditimpa oleh dur, oleh sebuah musibah, yaitu penyakit. Dipuji Allah setelah itu, wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah yang maha penyayang, di atas yang penyayang. Padahal yang memberi sakit Allah. Dan dia tahu bahwa dia sedang diuji oleh Allah. Karena ujian para nabi itu melebihi ujian daripada umatnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat, kalau aku ditimpa panas, demam, panasku 2 kali lipat di atas panasmu. Jadi kalau ditimpa sesuatu, para nabi itu lebih kuat deritanya dibandingkan umatnya. Nabi Ayyub alaihi salam tahu dengan ilmunya bahwa dia sedang diuji Allah. Ada yang mengatakan, berdasarkan hadis Nabi, 18 tahun Nabi Ayyub sakit. Dan ketika orang istrinya mengatakan kepadanya, ini dalam tafsir kita dapatkan, dalam tafsir Ibnu Katsir juga, istrinya mengatakan kepadanya, wahai Ayyub, engkau adalah Nabi Allah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Mohonlah supaya Allah sembuhkan. Ya. Apa jawaban Nabi Ayyub kepada istrinya? Aku telah menerima kenikmatan dari Allah, aku sehat, dan masa sehatku melebihi daripada masa sakitku. Seandainya Allah memberi rasa sakitku ini sama dengan jumlah masa sehatku, tetap aku akan bersabar kepadanya. Jadi Nabi Ayyub tidak memohon kepada Allah untuk sembuh, karena Nabi Ayyub membandingkan antara sehat dengan sakit. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, tidak layak aku mengeluh kepada Allah. Diberi sehat oleh Allah, itu puluhan tahun. Nabi Ayyub hanya sakit 18 tahun. Sedangkan dalam sejarah, umurnya 120 tahun. Nah, jadi sebelum sakit itu sehat berapa puluh tahun. Saya tidak tahu berapa tepatnya. Seakan-akan Nabi Ayyub mengatakan, seandainya aku diberi sakit sejumlah dengan umur sehatku, sungguh aku akan bersabar kepada Allah. Akhirnya, beliau ditinggalkan oleh para istrinya, kecuali oleh satu istri. Dan yang merawatnya
Selain daripada isteri ini, terakhir dalam hadis disebutkan ada 2 orang saudaranya yang laki-laki, tapi kemudian 2 saudaranya pun ikut meninggalkannya. Hanya tertinggal istrinya, dan akhirnya istrinya bingung untuk membeli makanan karena tidak ada lagi penghasilan. Akhirnya istrinya menjual gelungan rambutnya. Disitulah Nabi Ayub merasa sudah sampai pada puncak, istri pun ikut menderita karenanya. Baru beliau mengadu ke Allah, dan mengadunya bukan minta sembuh, tidak ada bahasa minta sembuh. Ini uniknya doa Nabi ini. Beliau hanya mengatakan, ya Allah, Tuhanku, aku ditimpa penyakit. Seharusnya kalimat berikutnya, sembuhkanlah, tapi tidak. Beliau hanya memohon, seandainya engkau mengetahui yang terbaik, engkaulah maha penyayang, buatlah sesuka engkau, wahai yang maha penyayang. Jadi dia masih menyerahkan urusan kepada Allah. Dan ketika Allah mengetahui sanubari Nabi Ayub, dengan keikhlasannya, kesabarannya menerima putusan dari Allah, Allah jawab berikutnya, fastajabna lahu, kami ijabahkan permintaannya. Padahal Nabi Ayub enggak minta sembuh, tapi Nabi Ayub hanya mengatakan tentang dirinya. Allah tahu apa yang terjadi, maka Allah jawab sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, bukan yang diinginkan oleh Nabi Ayub. Maka Bapak Ibu maka Allah, ini rahasia doa. Kita ini kadang-kadang terlalu maksa meminta sesuatu kepada Allah, padahal Allah lebih tahu yang mana yang paling baik untuk kita. Seseorang memaksa agar dirinya kaya, padahal kalau Allah kabulkan permintaannya itu akan berbahaya bagi dirinya. Seseorang maksa untuk diberikan anak, padahal kalau Allah berikan anak belum tentu baik untuknya. Banyak perempuan hari ini yang belum menikah berdoa kepada Allah agar segera menikah, padahal setelah menikah dia lebih menyesal hidup daripada sebelum menikah. Makanya doa itu yang terbaik, serahkan ke Allah, biar Allah yang mengambil keputusan. Nabi Ayub tidak minta sembuh, tapi Allah tahu sanubari yang paling dalam bahwa Ayub menyerahkan urusan. Kalau baik untuk sembuh, sembuhkanlah ya Allah. Kalau seandainya engkau melihat bahwa bagusnya sakit lagi beberapa tahun, silahkan lanjutkan ya Allah. Kira-kira begitulah keadaannya. Dan Allah jawab doa itu, kami ijabahkan doanya. Fakasyafna bihi min dhurrin, lalu kami lepaskan kesulitan darinya. Wa atainahu ahlahu, dan kemudian di atas kesabaran Nabi Ayub, Allah tidak hanya menyembuhkannya, tapi kemudian mengganti semua yang telah Allah berikan cobaan untuknya. Nabi Ayub kehilangan keluarga, Nabi Ayub kehilangan istri. Disebutkan bahawa ada yang mengatakan tafsir anak Nabi Ayub yang meninggal, ada yang mengatakan karena robohnya bangunan, ada yang mengatakan tertular penyakit dari Nabi Ayub sehingga meninggal semuanya. Dalam tafsir ada beberapa versi, tapi ada yang mengatakan 13 orang. Ada juga yang mengatakan 9 orang. Tapi ketika Allah mengatakan wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum, kami berikan kembali keluarga untuknya dan kami kali lipatkan jumlahnya, maka catatan para ulama menyebutkan akhirnya Nabi Ayub setelah menikah kembali sejumlah dengan istri yang meninggalkan beliau. Saya tidak tahu persis berapa jumlah istri. Artinya berapa yang meninggalkan beliau, beliau kembali menikah dengan yang lain, tapi sejumlah dengan istri itu. Dan jumlah anak beliau yang terakhir dalam catatan 2 kali lipat dibanding yang meninggal. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis 26 orang. Lihatlah bagaimana Allah balas di atas kesabaran. Kesabaran seorang Ayub yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gayanya. Maka Bapak Ibu maka Allah, kita ini kalau bersabar di atas putusan Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti. Contoh Pak, kita sudah merindukan jadi PNS bertahun-tahun lamanya, tidak lulus-lulus Pak. Sudah 10 kali daftar, tidak lulus. Ya. Kita tahu kalau jadi PNS mungkin gaji kita per bulan 3 juta. Ditunjang sana, ditunjang sini, tambah 500. 3,5 juta. Kita membayangkan kalau jadi guru, mungkin akan mendapatkan sertifikasi. Kalau kita bersabar setelah berusaha, kita bersabar setelah berusaha,
lalu kita memanjatkan keridaan kita kepada Allah atas segala keputusannya, yakinlah Allah bisa ganti dengan yang lebih baik. Mungkin kita tidak akan lulus di PNS, tapi Allah bisa buka jalan-jalan rezeki, lalu kita timbul ide buka kedai, Pak, jualan. Kalau bersabar, Allah bisa buat gaji itu 2 kali lipat daripada yang kita angan-angankan waktu jadi PNS. Dan Allah bisa buat itu di atas kesabaran seorang hamba. Jadi, janganlah kecewa di saat Allah memutuskan satu perkara, tapi tunggulah keajaiban di perkara berikutnya di atas kesabaran. Ini rahasia hidup yang Allah kabarkan melalui doa Nabi Ayyub. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau ingin menyembuhkan sesuatu, Allah bisa buat tanpa obat. Orang hari ini terlalu bergantung kepada manusia, lupa bergantung kepada Allah. Inilah yang menyebabkan Allah mengekalkan dia di dalam kemudaratan hidupnya.